Oke, pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai berpikir kronologis dan juga berpikir periodisasi. Dalam pelajari suatu sejarah, harus memiliki suatu kemampuan untuk memahami suatu peristiwa dalam pandangan waktu yang sesuai dan juga teratur. Nah, agar supaya bisa memiliki kemampuan untuk memahami peristiwa tersebut dalam waktu yang sesuai, makanya harus mempunyai suatu pemikiran yang kronologis dan juga periodisasi. Nah, apa sih yang dimaksud mengenai berpikir kronologis dan juga berpikir periodisasi? Nah, selengkapnya akan dijelaskan. Oke, berpikir kronologis. Kronologis adalah kemampuan untuk mengurutkan waktu peristiwa suatu kejadian. Nah, kronologis ini sangat penting dalam mempelajari suatu sejarah, karena untuk mengurutkan waktu peristiwa terlebih dahulu sebelum menjelaskan peristiwa kejadian sejarah tersebut, sehingga akan lebih bersifat waktunya teratur. Contohnya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kalimatnya itu diawali dengan kata waktu. Nah, berarti kalau misalnya diawali dengan kata waktu, itu adalah merupakan suatu peristiwa sejarah yang sesuai dengan kronologis. Nah, kemudian jangan sampai tertukar antara kronologis dan juga kronik. Kalau kronologis itu menekankan terhadap keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Jadi antara satu peristiwa satu dengan peristiwa yang berikutnya itu memiliki hubungan. Sedangkan kalau kronik yaitu adalah merupakan suatu catatan waktu suatu peristiwa atau suatu kejadian. Contohnya, misalnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Nah, di antara dua peristiwa tersebut memiliki urutan waktu yang sesuai dan juga memiliki hubungan antara peristiwa 1 dan peristiwa 2, yaitu sama-sama menjelaskan tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Nah, itu termasuk dikategorikan sebagai kronologis. Kemudian yang kedua, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadi Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 2 September tahun 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, di antara dua peristiwa tersebut itu memiliki waktu yang sesuai, tetapi antara satu peristiwa dengan peristiwa yang berikutnya itu tidak memiliki hubungan, karena peristiwa Proklamasi Kemerdekaan itu berhubungan dengan negara Indonesia, sedangkan Jepang menyerah kepada Sekutu itu adalah peristiwa tentang Perang Dunia II. Nah, juga terdapat lawan pemahaman dari kronologis, yaitu berupa disebut dengan anakronisme. Nah, anakronisme ini merupakan suatu pembalikan atau mencampurkan urutan penjelasan waktu kejadian. Misal contohnya adalah Anies Baswedan adalah gubernur Batavia. Nah, itu terdapat beberapa pembalikan atau pencampuran suatu urutan waktu kejadian, karena Batavia itu adalah salah satu wilayah pada masa penjajahan Belanda, sedangkan tidak sesuai apabila disatukan dengan Anies Baswedan yang merupakan gubernur pada zaman sekarang. Berikutnya adalah periodisasi. Periodisasi adalah pembagian waktu menurut zamannya. Periodisasi ini sangat penting dalam mempelajari sejarah, terutama untuk menulis sistematika dalam penulisan sejarah. Misalnya contoh dalam periodisasi itu Mahapati Gajah Mada dengan masa kerajaan Majapahitnya, kemudian ada kerajaan Singosari dengan masa Kenarognya, ataupun Candi Borobudur dengan masa dinasti Sailendra. Nah, jadi periodisasi ini adalah ketika suatu peristiwa dengan masa-masa tersendirinya. Nah, periodisasi ini dilakukan dengan melakukan pembabakan atau membulatkan waktu dalam kurun waktu abad atau 100 tahun untuk dapat memahami sejarah suatu bangsa. Misalnya, para sejarawan Indonesia itu melakukan pembagian periodisasi sejarah Indonesia dalam 6 periodisasi.
Pertama, pada waktu zaman prasejarah Indonesia. Yang kedua, pada waktu zaman kuno. Yang ketiga, pada waktu zaman perkembangan kerajaan Islam. Yang keempat, pada waktu zaman abad ke-19. Yang kelima, pada waktu zaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda. Yang keenam, zaman Jepang dan juga zaman Republik Indonesia. Nah, periodisasi ini juga dipengaruhi oleh keadaan politik dari suatu wilayah bangsa tersebut. Nah, jadi tidak hanya diukur melalui dalam kurun abad atau 100 tahun, tapi juga bisa diukur periodisasi ini melalui keadaan politik di suatu wilayah, suatu bangsa tersebut. Misalnya, dalam periodisasi sejarah Indonesia juga bisa diukur dengan keadaan politik di negara Indonesia. Contohnya, masa Orde Lama dengan masa Presiden Soekarno, masa Orde Baru dengan masa Presiden Soeharto, masa Reformasi dengan masa Presiden B.J. Habibie, dan juga sampai sekarang. Nah, tidak tahu juga, bisa saja nanti kalau misalnya ada perubahan politik yang besar yang terdapat di Indonesia, juga bisa nanti menambah periodisasi dalam sejarah Indonesia yang terjadi dikarenakan keadaan politik di Indonesia tersebut. Nah, itu tadi penjelasan pemahaman mengenai berpikir kronologis dan juga berpikir periodisasi. Semoga informasi yang sudah dijelaskan tadi bermanfaat buat kalian.